Pada hari ini saya akan membahas sedikit mengenai topiknya berapa banyak sampel atau responden untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini saya akan mencoba melihat beberapa teori. Nah, jadi ukuran sampel untuk uji validitas. Di sini ada menurut Giseli kurang dari 50. Nah, ya. Sedangkan Auerbach dan Levin tahun 71 68. Monahan dan Muczynski 83 rata-rata 88. Nah, ada lagi banyak pendapat ahli. Menurut Nunali 10 kali jumlah item. Nah, jadi kalau item kita satu variabel ada 10, maka kita kalikanlah 10. Maka harus ada 100 orang. Sedangkan menurut Sapnas dan Jeller cukup 50. Nah, sedang yang lain Thomson setidaknya 200 responden. Mayer, Gam, dan Guarino 2006 dikatakannya untuk 10 item diperlukan 200 sampel. 25 item diperlukan 250 sampel. 90 item diperlukan 400 sampel. Nah, jadi Antoine dan kawan-kawan 2014 mengatakan 92% artikel yang pernah mereka review, jumlah sampel, rasio sampel dengan jumlah variabel lebih besar atau sama dengan 2, sedangkan 25% memiliki rasio lebih besar atau sama dengan 20. Sekitar 90% artikel memiliki ukuran yang sampel lebih besar atau sama dengan 100. Sedangkan 7% memiliki ukuran sampel lebih besar sama dengan 1000. Jadi kalau kita lihat review si Antoine dan kawan-kawan ini, yang paling banyak menggunakan atau 92% adalah rasio sampel dengan jumlah variabel. Nah, jadi katakanlah variabel kita 3. Nah, 3 variabel yaitu 1 variabel dependen, 2 variabel independen. Berarti supaya rasionya 2, nah ya, rasionya 2 berarti jumlah
Nah, berarti 15 banding 3. Berarti 5 banding rasio sampelnya lebih besar atau sama dengan 2. Berarti kalau 3 kali 3 ke 10, 30 sama dengan 30 banding 3 sama dengan 10 per 1 atau 10. Berarti dapat kita katakan di sini lebih besar atau sama dengan 2 ya. Perbandingannya. Nah, ya, dari berbagai tinjauan tidaklah terur, katanya di sini, tidak menemukan 30 responden. Angka ini sangat tidak relevan bila mana pertanyaan diajukan justru lebih banyak daripada responden. Pedoman untuk berapa ukuran sampel untuk uji coba instrumen, teknik analisis yang digunakan untuk konstruk EVA-CFA digunakan sampel 5 kali 10 jumlah item. Nah, 5 sampai 10 jumlah item yang digunakan. Untuk jumlah item kuesioner sebanyak 10, maka menggunakan minimal 50 responden. Nah, ini lebih banyak lagi. Nah, jadi secara umum memang tidak ada ya. Kalau hitungannya 5 sampai 10, nah ini kan minimalnya 5. Kalau kita item kuesioner jarang ada yang di bawah 10. Berarti harus 50 ada. Paling minim 10. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50. Nah, inilah minimal kalau 10 item. Nah, tetapi ya 5 sampai 10 kali jumlah item. Oke. Berarti kita simpulkan bahwa untuk uji validitas dan reliabilitas kita lihat lagi, berarti untuk uji validitas dan reliabilitas aturan baku adalah 5 sampai 10 dikali dengan jumlah item kuesioner. Nah, jadi kalau contoh ya, kalau ada 10 item atau item di kuesioner, maka jumlah minimal responden adalah 5 kali 10 sama dengan 50 orang. Jumlah maksimal responden sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 orang.
Nah, jadi secara umum hampir tidak ada aturan yang mengatakan bahwa harus 30, dan tidak ada juga yang menyatakan bahwa harus sekian. Tetapi kita ambil jalan tengahnya, jalan apanya ya? Berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman ya. Untuk uji validitas dan reliabilitas ya, bisa dimulai dari 30 responden. Nah, mulai berarti kalau ternyata tidak bisa valid juga, tambah respondennya. Atau kita katakanlah seperti yang tadi 50 responden ya. Ya, karena jarang sekali ada kuesioner ya, hampir atau pengalaman saya hampir tidak ada kuesioner yang terdiri dari lebih kecil dari 10. Nah, tidak ada, hampir minimal dari 10. Bahkan kadang ada yang sampai 20. Nah, kalau dia sampai katakanlah itemnya sampai 20, maka respondennya kita kali 5 sama dengan 100. Nah, jadi kita ambil jalan tengahnya, silahkan pilih. Tapi kalau pengalaman saya 30 responden pun itu sudah cukup. Dan tidak ada juga yang menyatakan bahwa 30 responden itu salah. Nah ya, 30 responden ini cukup kalau umpamanya ya, item kita ya 30 responden itu itemnya lebih dari 10 kalau menurut saya. Lebih dari 10 pasti tidak dapat itu. Ya. Lebih dari 10, 30 saja sudah cukup. Barangkali inilah sharing pengetahuan dari saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.